Shalom warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama Firman Fajar edisi 31 Juli 2021. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dalam versi Firman Allah Hidup ditulis, jikalau saudara marah, janganlah berdosa dengan membiarkan amarah itu menjadi dendam. Jangan membiarkan diri terus dalam keadaan marah sampai matahari terbenam. Atasilah kemarahan itu dengan segera. Sebab jikalau saudara marah, saudara memberi kesempatan kepada iblis. Marah adalah salah satu emosi manusia, sehingga marah menjadi sesuatu yang manusiawi. Lalu dengan demikian, apakah kita boleh marah? Dalam ayat di atas disebutkan, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Dengan kata lain, marah itu boleh-boleh saja. Namun jangan sampai kemarahan itu membawa kita jatuh ke dalam dosa. Lalu, bagaimana mungkin seseorang yang marah tidak berbuat dosa? Ada hal-hal yang harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah, apakah ketika marah dapat menjamin kita tidak menyakiti hati sesama? Apakah ketika marah dapat menjamin kita tidak menyakiti fisik sesama? Sebagai contoh dapat kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat 4 dan 5. Dalam versi Firman Allah Hidup dituliskan, sedangkan Habel membawa daging anak-anak domba sulung yang gemuk-gemuk sebagai persembahan kepada Tuhan. Persembahan Habel menyenangkan hati Tuhan, tetapi persembahan Kain tidak. Hal ini membuat Kain murung dan marah. Mukanya muram karena geram. Kemarahan Kain membuat dia berdosa dengan menyakiti fisik dan membunuh Habel adiknya. Yang kedua adalah dalam surat Efesus 4 ayat 26 dituliskan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksudnya, jika memang marah, janganlah berlarut-larut, karena dapat merusak damai sejahtera, bahkan kalau tidak cepat dibereskan, dapat berubah menjadi dendam dan kepahitan yang berbahaya. Dan yang ketiga adalah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ketika kita marah, sebenarnya sedang membuka kesempatan atau celah bagi iblis. Oleh sebab itu, kita harus dapat mengontrol emosi kita, dan kita harus dapat mengalahkannya. Di dalam Kejadian 4 ayat 7 versi Firman Allah Hidup dituliskan, mukamu tentu memancarkan sukacita apabila engkau melakukan apa yang benar yang seharusnya kau lakukan. Tetapi apabila engkau tidak mau taat dan melakukan yang salah, maka berhati-hatilah, karena sesungguhnya dosa sedang mengincar untuk menyerang dan membinasakan engkau. Tetapi engkau harus mengalahkannya. Marah kadangkala memang diperlukan untuk menunjukkan ketegasan pada sesuatu yang tidak benar. Ketika tidak dapat lagi menggunakan cara yang lembut. Marah karena ketidakadilan. Marah untuk mengarahkan kepada hal yang baik dan yang seharusnya. Namun firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 31 dan 32 dalam versi Firman Allah yang Hidup kembali mengingatkan kita
Hilangkanlah sifat licik dan pemarah, pertengkaran, kata-kata kasar, dan kebencian. Janganlah diberi tempat dalam hidup saudara. Sebaliknya, hendaklah saudara bersifat ramah tamah, berhati lembut, dan saling memaafkan. Sama seperti Allah telah mengampuni saudara, karena saudara milik Kristus. Oleh sebab itu, sebagai warga kerajaan, janganlah kita menjadi pemarah, tetapi menjadi peramah yang mencerminkan Kristus ada dalam hidup kita. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.